Winnie. Oke. Nah, hari ini kita akan mulai mengulas sampai di mana ini, Tony? Kita bicara time mastery. Mungkin masih penguasaan diri ya. Semuanya minggu lalu ada pertanyaan yang tertunda ya, belum kita bahas ya Pak ya. Oh, pertanyaan tertunda yang mana itu ya? Yang Ada pertanyaan, apa hubungan penguasaan diri dengan masa pandemi ini, apakah berhubungan? Oh, oke. Ya. Oke. Kita aspek penguasaan diri dengan hubungannya dengan pandemi ya. Ya, oke ya. Jadi itu yang sempat tertunda ya kemarin ya. Oke. Nah, jadi masa pandemi ini kan masa yang bisa dikatakan penuh tekanan gitu kan. Saya pribadi sering mendapatkan chatting dari klien-klien saya karena saya itu tiap bulan bertemu minimal 200 orang klien yang saya handle melalui grup coaching ya. Jadi ada sekitar 200 orang every month. Oke. Mereka mengalami banyak masalah. Nggak usah ada COVID aja yang ditanyain banyak ya. Nggak usah ada COVID aja yang ditanyain banyak. Apalagi ada masalah COVID gitu kan ya. Chatting, aduh gimana nih coach, gue kena COVID nih, aduh rencana gue berantakan, gue harus gimana gitu kan ya. Ada lagi yang ngechat, aduh coach, gue takut mati nih gimana gitu kan ya. Aduh banyak banget gitu kan ya. Jadi nggak usah ada COVID aja, itu chat di handphone saya tuh sudah pasti tiap hari itu banyak banget yang masuk ya. Belum lagi orang-orang yang ngikutin training dan seminar-seminar yang saya adakan ya, yang ngechat ke saya gitu ya. Jadi dari klien yang tiap bulan saya handle aja ada 200-an orang gitu ya. Memang nggak semuanya, tapi biasanya pasti lumayan lah yang ngechat. Belum lagi dari yang lain-lain gitu ya. Jadi pasti itu luar biasa banget ya, teman-teman bisa bayangin gitu kan ya. Yang orang stres lah, yang orang depresi lah gitu ya. Aduh, pokoknya yang negatif-negatif gitu ya. Every day gitu. Nah, bagi beberapa orang membaca chat atau apa ya, pesan-pesan seperti itu tuh sangat-sangat nggak menyamankan gitu kan ya, dan bisa sangat mempengaruhi kinerjanya sendiri kayak gitu. Apalagi kalau sudah yang udah parah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Wah, itu luar biasa gitu ya, menghadapi hal-hal yang seperti itu, kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian, disinilah pentingnya aspek penguasaan diri gitu ya. Karena kalau kita meresponnya nggak benar, menyikapin hal-hal seperti itu tuh nggak benar, kita bisa ikutan stres gitu. Kita bisa ikutan terpengaruh juga ya dengan berita-berita negatif yang begitu banyaknya gitu kan ya. Begitu luar biasa banyaknya gitu ya. Sebentar-sebentar dengan kabar, waduh sahabat saya meninggal, teman kuliah saya meninggal, terus nanti teman SMP, terus udah itu tetangga persis, udah itu saudara, udah itu waduh ya. Jadi banyak banget berita-berita yang seperti itu berseliweran di hadapan kita. Nah, jadi disinilah kita tuh penting banget untuk punya sebuah respon yang benar, respon yang positif, kayak gitu. Teman-teman, pengendalian diri itu, penguasaan diri itu dimulai dari penguasaan pikiran. Ya, pikiran kita pasti muncul begitu banyak hal negatif. Nah, orang-orang yang terlatih itu langsung bisa punya yang namanya awareness bahwa oh ini cuma pikiran saya gitu ya. Tetapi yang nggak punya awareness, mereka tidak bisa menyadarin bahwa itu adalah pikirannya. Mereka menganggap itu adalah dirinya sendiri. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang bakal everlasting gitu ya, sesuatu yang bakal tidak akan berubah gitu ya, sesuatu yang menetap seperti itu. Padahal semua itu akan berlalu gitu. Memang kita nggak tahu kapan berlalunya. Nah, justru disinilah karena kita nggak tahu kapan berlalunya, orang-orang yang terbiasa melatih diri untuk mengenali pikirannya itu bisa survive, bisa bertahan seperti itu. Kalau tidak ya habis gitu. Gimana caranya supaya kita tidak terpengaruh dengan semua hal tadi gitu. Nah,
yang saya lakukan secara pribadi adalah saya tidak terlalu terpengaruh. Kenapa gitu? Karena apa yang saya mau capai, apa yang saya mau raih itu udah menyibukkan saya sehingga udah nggak sempat lagi mikir negatif. Jadi tidak ada ruang bagi pikiran negatif untuk mampir gitu ceritanya ya, karena udah penuh gitu ya. Ibaratnya ruangannya udah penuh diisi dengan berbagai macam rencana yang harus dievaluasi. Nah, itu salah satu faktor penting yang menurut saya membuat saya tidak terpengaruh dengan itu semua gitu. Pada saat saya menghadapi klien-klien tadi, saat saya membalas chat, ya saya fokus ke ngebales jawaban apa menjawab mereka kayak gitu. Begitu itu selesai, saya tahu bahwa oh, saya harus segera fokus yang ini nih gitu loh. Yang sementara tadi saya tinggalkan saat saya ngurusin chatting-chatting itu tadi kayak begitu. Jadi udah langsung tek gitu, pikirannya udah langsung berpindah gitu ya. Apa memikirkan tentang planning-planning tadi kayak begitu. Nah, tanpa ada COVID pun sebenarnya ya sama yang terjadi. Ya, ketika Anda tidak punya planning yang mau dikerjakan, maka penguasaan diri jadi lebih susah gitu. Oke. Kita akan cenderung berpikir negatif karena pikiran kita nganggur, kosong gitu ya. Akhirnya kita mulai mikir yang enggak tuh. Ya, nggak usah ada COVID aja udah pasti kayak begitu. Apalagi ada COVID yang beritanya berseliweran gitu ya. Jadi disinilah penting penguasaan diri gitu ya. Dan penguasaan diri ini akan memungkinkan seseorang tetap fokus pada planning yang mereka buat. Itu ceritanya. Jadi fokuskan diri Anda pada planning-planning besar Anda. Ya, nanti ini juga akan ada hubungannya dengan di bab berikutnya, di mana di buku ini saya juga membahas tentang pentingnya sebuah tujuan, pentingnya sebuah impian, gitu ya. Jadi ketika seseorang nggak punya impian, ketika seseorang atau impiannya nggak jelas, gitu ya, maka penguasaan diri itu jadi susah. Kenapa susahnya? Karena nggak ada yang jadi parameter, gitu loh. Nggak ada yang jadi ukuran saya harus melangkah kemana, gitu. Tapi kalau kita udah jelas kita maunya ini, maka udah gampang banget untuk menentukan kita harus ngapain, apa yang kita harus lakukan, apa yang kita harus pelajarin, ya itu udah jelas banget gitu. Makanya nanti penguasaan dirinya jadi lebih mudah karena adanya tujuan. Kalau nggak ada tujuan jadi berat, ya jadi berat. Karena kita nggak tahu kita mau jadi apa, kita mau ngelakuin apa, ya. Dan ketika nganggur, udah pasti pikiran negatif akan berseliweran muncul, ya. Apalagi sekarang di zaman COVID. Jadi itulah kenapa pentingnya aspek ini tadi dan hubungannya dengan situasi pandemi ini gitu. Oke ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya hidup kita ini sebenarnya pandemi sama nggak pandemi itu nggak ada bedanya sih sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ada bedanya. Ya emangnya kalau nggak pandemi terus kita nggak punya masalah? Punya juga, gitu kan ya. Bedanya adalah kalau pandemi ini kayaknya masalahnya urgent gitu. Sementara waktu nggak pandemi kayaknya enggak gitu kan ya. Artinya kalau waktu nggak pandemi itu kita punya masalah, kita nyantai-nyantai itu kayaknya masih ada jeda waktu yang cukup lama untuk memperbaiki kesalahan. Tapi kalau sekarang itu kita responnya lambat, kita responnya salah gitu ya. Ya kayaknya hukumannya datang lebih cepat gitu. Kayaknya begitu gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya antara pandemi dan nggak pandemi gitu ya. Jangan berpikir ini masa-masa susah gitu ya. Terus jangan menjadikan ini aduh pandemi udah males lah ngelakuin ini ngelakuin itu percuma nggak bisa ini nggak bisa itu. Emang kalau nggak pandemi Anda lebih rajin gitu? Kadang nggak juga. Bener nggak sih? Ya, oke. Saya ketemu dengan banyak orang dan mereka mengatakan, oh ya saya begini 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 karena pengaruh COVID lah, pandemi lah, begini begini begini. Saya balik nanya, emangnya kalau nggak pandemi, lu lebih rajin? Emangnya kalau nggak pandemi, lu lebih semangat kerjanya? Coba cek hasilnya. Nah, kalau udah diomongin, ditanyain begitu, mereka nggak bisa jawab gitu loh. So jadi ya kita tahu ini pandemi, tapi kita tahu bahwa kita harus terus maju gitu ya. Ada nggak ada pandemi, namanya tantangan hidup, ya pasti ada gitu ya. Katanya hidup itu penuh cobaan. Nah, kalau penuh cucian itu laundry bro, ya gitu.
Oke, gitu Tony ya. Oke, menarik ya Pak. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya, ini kan Ya, 2 minggu lalu sahabat kelas semua ada dikasih PR ya, kita ngecek PR mereka ya. ya, ya. Ya, 2 minggu lalu kita dapat PR ya bahwa untuk ditugaskan mengamati di area mana, aspek mana teman-teman mulai menuntut ya atau mengharapkan orang lain untuk berubah. Ah, Nah, mungkin PR itu mungkin teman-teman ada yang mau share ya, biar dibahas. silakan sharing. Supaya tugas yang 2 minggu lalu terselesaikan ya, karena kita akan melangkah maju ke aspek berikutnya. Kalau tidak ada mungkin kita akan maju ya, boleh dibantu di chat ya. Kalau memang tidak ada mungkin boleh di chat juga next ya. Jadi kita akan melangkah maju ke depan. Yo, ada yang mau dibahas nggak? Penguasaan diri. Jadi bagi teman-teman yang baru, ketika Anda ingin mengubah orang lain, maka itu adalah tanda di mana Anda sudah mulai kehilangan kendali atas hidup Anda. Karena nggak mungkin gitu ya Anda bisa mengubah orang lain. Dan ketika Anda memfokuskan diri Anda untuk mengubah orang lain, maka Anda sudah kehilangan waktu banyak. Kenapa? Karena orangnya belum tentu bisa berubah, dan Anda lupa untuk mengubah diri Anda sendiri. Gitu. Oke Pak, ada laporan masuk ya. Ada yang dari Lilian ya. Biasanya Ya, untuk anak-anak lebih mengikuti apa yang dia mau ya. ya. Tapi saya semestinya membiarkan mereka berkembang sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak saya. Bukan membiarkan, tetapi lebih tepatnya adalah mengarahkan. Oke, kita sebagai orang tua fungsinya adalah mengenali dan mengidentifikasi kekuatan anak ini apa, dan kemudian mulai mengarahkan mereka kepada kekuatan-kekuatannya tadi. Itu ceritanya. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Mengarahkan itu beda loh sama menuntut. Ya, mengarahkan itu beda sama menuntut. Ya, kalau menuntut itu pokoknya mama nggak mau tahu, kamu harus kerjakan ini. Nah, itu menuntut. Ya, tetapi ketika kita mengarahkan, maka kita akan nanya sama anak, nak, menurut kamu mana yang lebih penting? Kamu mengerjakan ini atau mengerjakan itu? Oke. Oh, yang ini mah. Oke, alasannya apa? Oh, alasannya begini-begini. Kalau dia nggak bisa cari alasan, kita kasih tahu. Ini loh, kalau kamu melakukan yang ini, maka nanti konsekuensinya kira-kira nanti akan terjadi begini, 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 begini. Kalau yang itu, maka konsekuensinya akan begini, 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 begini. Nah, sekarang kamu putusin, kamu mau yang mana? Aku mau yang ini. Jadi kamu tahu nggak kenapa kamu ngelakuin yang ini? Nah, di situ dia akan mulai bisa berpikir. Tugasnya kita sebagai orang tua itu, kalau anak nggak punya database, kita memberikan database. Oke? Jadi, kita mau anak kita bertumbuh, kita mau mereka bisa ngambil keputusan. Tapi ingat, keputusan hanya bisa diambil kalau orang punya database. Nah, jadi ketika Anda mau melatih anak Anda, ingat urutannya, gitu kan ya. Pertama, kasih tahu dia dulu, kasih database-nya dia dulu, gitu. Setelah itu minta dia menetapkan target-target kecil, tujuan kecil. Setelah itu minta dia melatih, mengamatin, kita monitoring, gitu ya. Itu yang namanya mengarahkan, bukan menuntut, gitu ceritanya. Ya, oke ya, seperti itu, Lilian, Ibu Lilian ya. Semoga semakin menyempurnakan pemahamannya Ibu. Ya, Oke, berikutnya dari back end ya. Terhadap pasangan hidup kita sering pengen si dia ikutin ya style ikut kita. dan menganggap kita yang paling benar. Yes. Ya, oke. Akhirnya menyadarin ya, gitu. Nah, jadi masing-masing dari kita itu, kalau kita ngomong pasangan, kita itu punya kekuatan masing-masing, kayak gitu. Nah, kita perlu mengidentifikasi kekuatan kita di mana, kekuatan dia di mana, dan kemudian bagaimana menyatukan kekuatan itu. Ya, jangan berusaha untuk mengubah, ya, karena capek nanti. Ya, kalau kita berusaha mengubah itu capek pasti. Itu ceritanya ya. Oke, ada lagi Oke, Tony? sepertinya kita lanjut, Pak. Yes.
Nah, sekarang kita lanjut tentang waktu. Oke. Teman-teman sekalian, silakan kalau saya tanya nanti tolong dijawab melalui chatting ya. Silakan di chat. Oke. Teman-teman pernah nggak sih berpikir mengapa ya kita semua ini punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. Sama-sama, saya dan Anda semua punya waktu 24 jam sama. Ya. Tetapi coba Anda perhatikan beberapa orang dalam kehidupan Anda, ya. Entah yang Anda kenal langsung maupun yang Anda kenal cuma lewat media aja, gitu ya. Coba diperhatikan, mengapa beberapa orang itu bisa mendapatkan banyak hal, bisa meraih banyak prestasi, bisa melakukan lebih banyak hal, padahal waktunya sama 24 jam. Sementara yang lain, satu aja nggak beres-beres, satu aja nggak sempurna-sempurna, ya satu aja nggak sukses-sukses gitu ya. Apa yang terjadi? Gitu loh. Oke. Waktunya sama 24 jam. Siapa yang pernah terpikir seperti itu? Ayo. Siapa yang pernah terpikir seperti itu? Pernahkah Anda merasa seperti itu? Oke. Sama-sama punya 24 jam, tapi kok yang sana bisa ngerjain banyak, yang sini kok satu aja nggak sukses-sukses ya, gitu kan? Ya, benar nggak ya? Mungkin jamnya Rolex ya. Iya, iya, iya. Nah, teman-teman, saya pernah ada di dalam situasi yang seperti itu ya. Saya merasa gila nih gitu kan ya. Ini ngerjain ini aja nggak beres-beres gitu ya. Gimana si A, si B, si C itu bisa dapetin banyak hal ya, tapi kok kerjanya nyantai ya gitu. Nah, teman-teman itu tahun berapa ya? Sekitar 2001, 2002, kira-kira sekitar tahun-tahun itu gitu ya. Jadi saya tuh merasa kayak ini pasti ada sesuatu nih gitu ya yang saya nggak tahu gitu. Dan mulailah pencarian saya tentang apa itu? Tentang yang namanya manajemen waktu gitu. Ngikutin pelatihan, workshop, baca buku gitu ya. Terus kemudian ending-endingnya apa yang saya dapat gitu. Yang saya dapat ternyata manajemen waktu itu tidak ada. Oke. Bullshit. Oke. Manajemen waktu itu bullshit. Ya. Kalau Anda berfokus pada manajemen waktu, Anda tidak akan pernah beres. Tidak akan pernah berhasil gitu. Kenapa? Waktu kita itu 24 jam. Oke. Udah jelas. Waktu kita udah jelas 24 jam. Gitu kan ya. Kalau kita kepingin membagi-bagi waktu itu untuk kegiatan ini dan itu, supaya kita hidup seimbang, itu berat banget. Ya, sangat berat. Oke. Kenapa berat? Karena kita akan diliputi perasaan bersalah ketika kita tanda kutip mengorbankan waktu yang lain. Gitu ya. Contoh paling simpel ketika Anda fokus kerja ya, kemudian meninggalkan anak yang masih kecil. Kemungkinan besar akan ada perasaan bersalah, gitu ya. Atau ketika Anda mau olahraga, Anda bisa jadi akan merasa bersalah karena meninggalkan waktu kerja. Nah, terus gimana caranya kita melakukan banyak hal dan bisa meraih banyak prestasi gitu kan ya. Nah, itu karena kita punya sebuah cara pandang dan persepsi yang salah, gitu ya. Jadi di buku ini saya bahas detailnya itu seperti apa ya. Oke. Itu saya bahas detailnya seperti apa. Di sini saya sampaikan saripatinya itu seperti apa, teman-teman. Inti sarinya seperti apa. Teman-teman, banyak orang terjebak di dalam paradigma-paradigma tentang waktu yang salah dan mereka tidak pernah berpikir selanjutnya. Mereka cuma ngikutin aja dan berpikir bahwa kayaknya itu benar gitu. Ya, contoh yang seperti hal yang simpel tadi yang saya ngomong. Oh, manajemen waktu. Saya belajar banyak hal tentang waktu, tentang penguasaan waktu, ya, mengikuti berbagai macam pelatihan, workshop-workshop, baca berbagai macam buku yang khusus membahas tentang yang namanya pembagian waktu yang efektif tadi.
ending-endingnya setelah saya keluar uang begitu banyak, mengikuti pelatihan tadi dan baca begitu banyak buku-buku tentang waktu, akhirnya yang saya dapetin bahwa manajemen waktu itu bullshit. Nah, gila kan? Oke. Kalau Bapak Ibu jadi saya, shock nggak gitu kan? Ya, saya waktu itu berpikir, wah saya mau nih manajemen waktu yang benar gitu kan ya. Ternyata setelah belajar sana sini ngabisin uang banyak. Ternyata kesimpulannya manajemen waktu bullshit. Nah loh, oke. Nah teman-teman, kenapa? Apa yang terjadi kayak gitu? Oke. Yang terjadi karena persepsi dasar kita, cara berpikir kita udah nggak benar tentang waktu. Kita merasa bahwa yang dikatakan selama ini itu benar dan kita tidak pernah meriset, kita tidak pernah cari tahu gitu loh yang sebenarnya terjadi apa gitu. Nah teman-teman, saya berikan saripatinya ya teman-teman. Satu hal, persepsi Anda tentang balance life harus Anda buang. Oke, nggak bisa, balance life itu nggak bisa. Oke, ini Anda harus buang dulu. Oke, selama ini pasti banyak orang kepingin punya balance life. Ayo jujur, ya Pak ya, siapa yang mau seperti itu? Siapa yang kepingin hidupnya balance? Ayo, jujur. Siapa yang selama ini berusaha memperjuangkan hidup yang balance, tapi ternyata ending-endingnya kok nggak bisa ya gitu? Ayo, coba. Jujur nih, jujur. Oke, saya pernah ngalamin ini. Ya, oke. Susah nggak? Susah kan? Dan kita selalu diliputi perasaan bersalah kan? Ketika kita melakukan A, kita meninggalkan itu, waduh, ya, aduh, kenapa saya nggak ngelakuin itu ya gitu. Terus kita berusaha ngelakuin, tapi waktunya nggak cukup gitu kan. Akhirnya at the end of the day apa? Kita menyesali diri, kita mengutuk diri kita meratapi, kita mengasihani diri sendiri, kita menyalahkan diri sendiri. Gitu kan? Oke. Ya Pak ya. Ya. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Oke. Saya mengalami masa-masa seperti itu, mencari jawaban, ngikutin pelajaran macam-macam. Gitu. Saya nggak tahu di sini apakah ada yang sampai menginvestasikan uang ratusan juta untuk mengikuti pelatihan-pelatihan hanya untuk belajar tentang waktu, baca berbagai macam buku tentang manajemen waktu. I don't know. Oke. Kalau saya sudah melakukannya dan itu ternyata jawabannya manajemen waktu is bullshit. Gitu kan? Oke. Balance life itu berat. Ya. Itu yang saya dapetin. Itu yang saya dapetin teman-teman sekalian. Jadi, kita perlu benerin dulu cara berpikir kita tentang waktu ini dimulai dari kita kepinginnya apa. Teman-teman, kalau kita hanya mengarahkan pikiran kita kepada balance life, maka kita akan buang waktu. Kenapa? Itu berat. Teman-teman, kenapa sih kok berat? Karena begini, cara berpikir kita, ya persepsi kita tentang balance itu apa? Kalau Anda nimbang, ya, oke, kalau Anda mau beli gula 1 kilo, maka Anda harus ngasih anak timbangan 1 kilo. Itu yang disebut dengan balance. Ya Pak ya? Betul kan? Ya. Nah, ini udah nancep di pikiran kita. Itu balance itu kayak begitu. Jadi, ketika saya melakukan aspek hidup kita kan banyak. Ketika saya melakukan ini, melakukan aspek pertama, kedua, ketiga, terus kemudian saya tidak melakukan aspek keempat misalkan. Saya tuh merasa kayaknya nggak balance hidup saya. Kayaknya ada yang kurang. Di bawah sadar, ini ada yang salah. Di bawah sadar kita begitu. Dan ketika semakin banyak aspek yang kita nggak bisa lakukan, sementara kita terfokus pada satu aspek, kita semakin merasa bersalah. Itu yang terjadi di pikiran bawah sadar. Itu. Sampai sini paham apa yang saya maksudkan? Pernah ngalamin feeling-feeling begitu, di mana kita merasa bersalah karena kita terlalu fokus sama pekerjaan sehingga kita lupa melakukan yang aspek ini, aspek ini, aspek ini, dan kita merasa bersalah. Betul? Ya? Oke. Nah, teman-teman,
Itu karena kita mempersepsikan kita maunya balance. Ya, selama Anda masih memegang konsep bahwa Anda mau balance life, maka Anda akan cenderung gampang menyalahkan diri Anda sendiri ketika Anda tidak bisa memenuhi aspek-aspek tadi untuk dikerjakan. Oke? Itu yang akan terjadi. Jadi, kalau itu kita lepas konsep itu, terus kita harus yang kayak gimana gitu. Teman-teman, yang harus Anda pegang itu namanya adalah harmonis. Oke? Kehidupan yang harmonis. Bukan kehidupan yang seimbang. Bukan. Tetapi kehidupan yang harmonis. Oke ya? Karena harmonis itu tidak sama dengan seimbang. Tidak. Itu teman-teman. Oke? Nah, teman-teman perhatikan. Di sini ada yang guru musik, ada yang suka musik, ada yang bisa baca not. Oke. Teman-teman perhatikan dalam sebuah not, dalam sebuah tangga nada. Oke. Itu ada nada do, re, mi, fa, sol, li sampai do tinggi gitu kan ya, sampai si ya, sampai do tinggi kayak gitu. Nah, kadang-kadang di dalam sebuah satu bait misalkan kayak gitu. Kadang itu ada not yang tidak dipakai loh. Benar apa enggak? Nah, ini siapa ini? Ineke. Betul nggak sih? Kadang dalam cuman satu bait lagu gitu kan ya. Bukan seluruh lagu enggak ya. Satu bait aja gitu. Kadang ada not yang tidak dipakai loh. Betul apa enggak? Ya kan? Nah, kalau ada not yang nggak dipakai, berarti kan nggak seimbang. Betul kan? Kalau seimbang kan semuanya harus dipakai semua supaya seimbang gitu kan ya. Tapi kan enggak gitu loh. Oke. Tapi tetap bisa menghasilkan lagu yang indah. Kenapa? Bahkan itu not ada yang nadanya rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang. Tapi waktu dia dikombinasikan, dia menjadi enak didengar. Karena itu yang disebut dengan harmonis. Not balance, not balance, tapi harmonis. Ya, itu yang namanya harmonis. Oke, sama dengan hidup kita. Terkadang ada hal-hal yang memang nggak perlu kita lakuin. Oke, dan jangan merasa bersalah karena itu. Karena Anda maunya hidup yang harmonis, bukan hidup yang seimbang. Kalau Anda mau hidup seimbang, sementara aspek hidup yang kita punya itu banyak banget, Anda nggak akan cukup mengerjakannya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita perlu yang namanya harmonis, ya, sehingga kita nggak merasa bersalah, gitu. Karena itu, kita perlu membagi prioritas hidup kita perlu membagi fase-fase hidup kita. Oh, di fase yang ini, saya akan menekankan kepada yang ini. Sama kayak yang tadi saya ngomong tentang lagu. Dalam satu bait, mungkin nada nada apa ya, nada re mungkin nggak akan kepake. Oke. Tapi di bait-bait berikutnya mungkin nada re-nya baru muncul. Kayak begitu. Nah, di bait pertama mungkin nggak ada nada re gitu. Sama dengan hidup kita. Mungkin di fase kehidupan pertama Anda, mungkin aspek yang ini itu Anda nggak sentuh sama sekali. Atau kalau disentuh itu sangat sedikit banget. Jangan merasa bersalah. Dan jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena beda fasenya. Karena beda tujuannya. Nah, seperti itu maksud saya. Gitu. Oke. Terus fase-fase itu apa? Fase-fase itu Anda sendiri yang buat. Anda sendiri yang menentukan. Karena semuanya tergantung dari planning Anda. Jadi balik lagi seperti tadi yang saya ngomong gitu kan ya. Semua dimulai dengan sebuah impian. Anda perlu punya sebuah impian yang panjang. Kemudian Anda buat kurikulum hidup Anda. Dari kurikulum itu ada pecah-pecah sendiri, ya. Katakanlah yang paling simpel dipecah 5 tahunan. Sama kayak negara kita. Ya, zaman dulu kita punya yang namanya rencana pembangunan 5 tahun. Nah, di setiap 5 tahun itu ada fokus-fokusnya. Nah, silakan Anda pecah sendiri, Anda mau seperti apa. Gitu kan. Tapi simpelnya adalah biasanya fase pertama adalah fase pembentukan pondasi. Gitu kan.
Fase pembentukan pondasi itu apa? Fase pembentukan pondasi itu bisa dikatakan kita belajar ini dan belajar itu. Ya, kita mempersiapkan semua ilmu yang kita perlukan. Itu ceritanya. Ya. Terus fase kedua itu adalah fase untuk mulai membangun, ya, fase untuk mulai membangun. Itu bisa dikatakan gitu. Mungkin fase 5 tahun ketiga itu adalah fase untuk menstabilkan. Setelah itu fase berikutnya mungkin bisa dikatakan fase untuk membuat dia itu menyebar, gitu ya, diversifikasi mungkin, ya. Kemudian setelah itu fase pelipat gandaan. Nah, setelah itu fase menikmati hidup, misalkan seperti itu. Nah, kalau Anda lihat dalam rentang sekian waktu, maka itu yang akan dikatakan hidup Anda balance setelah sekian waktu. Tapi kalau waktu pendek, nggak bisa. Gitu ya. Oke. Jadi setelah katakanlah 30-40 tahun, Anda akan melihat bahwa, oh iya ya, ternyata saya balance ya. Di sini saya ngelakuin ini, saya ngelakuin ini, saya ngelakuin ini, saya ngelakuin ini, gitu kan ya. Nah, akan kelihatan di situ, gitu. Nah, itu yang disebut dengan yang namanya harmonics, gitu ya, harmonics life, kayak gitu. Oke? Suara saya hilang dan muncul, benar nggak? Di tempat saya jelas, Pak. Oh, jelas ya. Oke. Ya, 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 ya. Paham ya? Bapak Ibu sekalian, teman-teman paham ya jadinya ya. Jadi, kalau Anda melihat dalam satu waktu, yaitu 5 tahun saja, mungkin ada aspek yang Anda lebih banyak lakukan dan ada aspek yang Anda lebih sedikit lakukan. Misalnya nih, fase pondasi misalkan. Di fase pondasi Anda pasti akan lebih banyak belajar di situ. Sementara aspek untuk menabung, aspek untuk melipat gandakan uang, mungkin nggak bisa difokusin dulu di situ. Adalah, tapi itu kecil, gitu kan. Saya ingat banget ketika dulu fase-fase awal saya membentuk pondasi kehidupan saya, investasi belajar saya itu sangat besar sekali, gitu. Bisa-bisa sampai 50% income saya itu untuk belajar. Untuk nabung, untuk investasi paling cuma 1%, 2%. Sangat kecil. Oke, sangat kecil. Nah, kalau kita berpikir, waduh, masa depan saya gimana ya, nggak bisa nabung nih gitu. Nabungnya cuma 1% gitu. Amsyong ya kan? Ya, kayak gitu kan? Gitu. Jadi saya tetap tenang karena saya tahu saya akan selesaikan dulu nih pembentukan pondasi saya. Ya, nanti uangnya akan datang kok di fase yang ini sama fase yang berikut-berikutnya. Kok usah khawatir. Nah, karena perencanaannya udah matang, ya tinggal dijalanin aja seperti itu. Nah, saya menjumpai banyak orang tidak punya perencanaan seperti ini sewaktu dia mulai masuk dalam kehidupan. Ya, kenapa gitu loh? Karena selama ini dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kurikulum hidupnya dibuatin orang lain. Dan kita tidak pernah diajarin gimana cara membuat kurikulum hidup kita sendiri. Menurut saya itu adalah salah satu kesalahan yang paling besar, gitu ya, di mana itu kita tidak pelajari. Ya, jadi membuat kurikulum kehidupan Anda sendiri itu adalah salah satu skill yang sangat penting yang Anda perlu kuasai. Kenapa? Ini hidup Anda. Kalau Anda nggak buat kurikulumnya sendiri, siapa yang mau buatin? Oke, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ada yang buatin kurikulum untuk Anda. Anda tinggal ngikutin aja, maka dijamin Anda punya kompetensi minimal tertentu. Udah pasti, kompetensi minimal. Karena kalau nggak sampai kompetensinya kan Anda disuruh remedi, Anda disuruh ngulang, gitu kan. Kuliah nggak dapat nilai berapa, C, ya lu harus ngulang, gitu kan ya. Lu dapat nilai E, D, ya lu harus ngulang sampai lu minimal C. Kan kayak gitu kan. Ya, begitu selesai kuliah, kita tidak punya kurikulum. Kita harus belajar apa, kita harus ngapain, menguasai apa, tingkat minimal penguasaan apa, tidak ada yang tahu, tidak ada yang pernah mengevaluasi, bahkan mungkin tidak ada yang pernah memikirkannya. Karena fokusnya adalah gimana gue dapat duit, gimana gue dapat duit, gimana gue dapat duit. Fokusnya itu doang. Tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana ngecek kemajuan dirinya, bagaimana hidupnya akan improve, bagaimana nanti hidupnya itu benar-benar akan mengarah kepada satu target tertentu. Nggak ada. Coba direnungkan, ya Pak ya. Ya Pak ya. Akhirnya kita bingung, ya kan? Nah, itu yang banyak terjadi. Kayak gitu teman-teman. Jadi
sekarang Anda mulai bisa mengerti kan bagaimana kita bisa mendesain hidup kita, gimana kita belajar mendesain hidup kita, dan kemudian setelah itu nanti pasti akan gampang banget untuk ngerjain hal-hal di dalam kehidupan kita. Kita akan punya prioritas, kita akan tahu kita harus ngapain. Gitu. Disitulah yang namanya manajemen diri. Jadi, saya lebih suka mengatakan ini adalah manajemen diri, manajemen kehidupan Anda, bukan manajemen waktu. Ketika manajemen diri Anda benar, ketika manajemen kehidupan Anda benar, maka Anda akan bisa menjalani waktu dengan efektif. Oke, seperti itu. Kurang lebih detailnya nanti teman-teman Bapak Ibu bisa baca di sini ya. Detailnya bisa baca di sini nanti ya. Saya di sini udah jelasin termasuk nanti sampai ke keuangan gimana planningnya dan sebagainya itu udah di buku itu udah nyambung Bapak Ibu sekalian. Gitu ceritanya. Oke. Tony. Mr. Tony. Ya. Oke ya, untuk aspek kedua sudah dikupas ya. Sahabat kawan mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita melangkah lebih jauh. Ini kita akan melangkah ya. Ini dari tadi gua duduk. Pemikiran kita Pak yang melangkah jauh. Oh, pemikirannya ya. Oke. Oke, silakan. Silakan, silakan. Ini teman-teman jelas atau blas? Jelas atau blas gak paham atau blas gak ngerti? Ada pertanyaan menarik Pak, cara bikin kurikulum kehidupan gimana ya Pak? Oke. Simpelnya begini. Tentukan tujuan yang Anda mau. Oke, ini apa? Di aspek bisnis, di aspek keuangan, di aspek kesehatan, ya, dan seterusnya ya. Kan hidup kita ada banyak aspek ya, family, spiritual, ya, kemudian sosial dan macam-macam ya. Oke. Setelah Anda tentuin tujuan jangka panjangnya, kemudian setelah itu Anda cek skill atau keahlian atau ilmu apa yang diperlukan untuk mendukung hal itu. Nah, Anda daftar. Oke. Katakanlah skill penguasaan emosi misalkan. Oke, di mana saya harus baca bukunya, baca buku apa, belajar sama siapa, gitu kan ya. Terus kemudian apa lagi? Penguasaan kesehatan. Oke. Kemudian tentang uang. Oke. Apa ya itu ya namanya ya? Tentang uang, ya saya tulis saja tentang uang pokoknya. Tentang uang dan segala seluk-beluknya. Ya, wisdom tentang uang. Oke. Kemudian manajemen uang itu gimana? Dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian ilmu tentang ilmu berpikir, misalkan gimana sih cara berpikir itu yang benar, gitu. Terus ilmu komunikasi, misalkan, I don't know, Anda mau butuh apa lagi. Jadi ini kan tergantung dari tujuannya ya. Ilmu di sini ini kan tergantung dari tujuannya, gitu. Oke. Jadi teman-teman sekalian, saya punya guru-guru yang berkaitan tentang nutrisi. Saya pernah belajar tentang nutrisi, ya. Karena menurut saya punya impian besar, kalau kesehatan saya nggak benar, maka berat untuk mencapainya. Kerja dikit capek, kerja dikit capek. Wah, pasti gawat nih, gitu kan ya. Jadi saya berpikir, kalau gitu saya harus tahu nih ilmu tentang kesehatan yang praktis. Saya nggak mau yang teoritis, makanya saya belajar dari pelatihan-pelatihan, dari workshop-workshop yang ahli, ya, sehingga langsung dapat ilmunya, langsung bisa dipraktekin, gitu ya. Jadi makanya saya ngerti gimana caranya harus minum jus ini, kombinasi ini untuk tubuh kita fungsinya apa dan lain sebagainya. Saya pernah belajar itu.
Penguasaan emosi, aduh apalagi gitu kan ya. Saya udah belajar hipnoterapi ke banyak guru gitu ya. Termasuk ilmu berpikir itu semuanya ada di ilmu hipnoterapi. Ya, semuanya di sana gitu. Ilmu komunikasi itu penting gitu ya, karena dulu saya tuh pemalu, nggak tahu gimana cara mengungkapkan pemikiran saya sehingga komunikasi saya jelek. Saya belajar. Oke, tentang uang, wah itu gila lagi. Banyak banget buku yang saya baca tentang uang. Ya, tentang uang aja mungkin ada sekitar 200 buku tentang uang saja itu udah habis saya baca, gitu ya. Segala macam tentang uang saya baca. Oke. Terus tentang apa lagi? Tentang waktu ya tadi saya udah cerita. Saya belajar gitu ya. Jadi ini itu teman-teman sekalian, ini akan menentukan kita akan belajar apa saja. Kayak gitu. Kalau Anda nggak pernah punya tujuan, Anda bingung, Anda mau belajar apa? Tujuan aja nggak jelas. Ya, sampai sini paham ya? Kemudian setelah itu, bagilah dalam periode waktu. Gitu kan ya. Kalau saya sih biasanya periode 5 tahunan. Gitu ya. Oke. Buatlah rencana 5 tahunan. Nah, kayak gitu ya. Jadi, 5 tahun pertama, fokusnya mau belajar apa dulu? Ini kan ilmunya banyak, nggak mungkin kita bisa pelajari semua dalam satu waktu kan. Nah, kita susun nih, kita mau belajar apa aja nih di 5 tahun pertama. 5 tahun kedua, oke? 5 tahun ketiga. Jadi kita udah punya nih, kita mau ngapain, kita mau nguasain apa, belajar apa, sesuaikan dengan target kehidupan. Ini tentunya disesuaikan dengan apa yang saya mau capai di 5 tahun pertama. Gitu ya. 5 tahun pertama, oke. Apa yang saya mau raih, oke, di bidang bisnis, di bidang ilmu. Nah, ilmu tadi itu berarti belajar apa gitu kan ya. Nanti di kesehatan, di aspek apa ya, pokoknya semua aspek tadi itu. Nangkep gambarannya? Tadi siapa yang nanya? Oke. Ada yang ngomong sulit bikin kurikulum sendiri, bingung. Nah, terus saya bingung jawabnya nih, ya kan? Kalau untuk hidup Anda sendiri Anda bingung, terus Anda mau nanya siapa? Ya kan? Gimana mengatasi kalau rencana yang kita buat gagal? Buat lagi. Ya kan? Gagal, ya buat lagi. Dievaluasi, buat lagi. Gitu doang. Oke. Kalau untuk pensiunan, apakah tujuan-tujuan juga berlaku? Nah, memang kan nanti kan tujuannya kita mau di usia 60 tahun, 70 tahun itu mau ngapain gitu nanti ke sana. Oke. Ya kan? Jadi kan jelas. Ya, nanti kita di usia ini fokusnya apa? Usia sekian sampai sekian fokusnya apa? Usia sekian sampai sekian fokusnya apa? Dan seterusnya kayak gitu. Ya. Dapat gambaran Bapak Ibu? Apa saya ngomongnya terlalu teoritis? Coba silakan komen kalau masih bingung. Oke. Terjawab ya. Udah lansia mau berubah bagaimana? Ya tinggal berubah lah. Kan kita masih punya kesempatan. Oke. Udah lansia ini usia berapa? Yang dimaksud lansia di sini udah lansia ini usianya berapa? 65 tahun. Iya. Saya punya klien yang saya coaching usianya 61 ya, 60 apa 61 ya. Beda-beda dikit kan? Dan dia masih punya impian besar. Oke. Bukan secara keuangan, bukan secara keuangan tujuannya, tapi dia punya plan, masih punya plan. Kayak gitu. Agak teoritis penjelasannya, praktek agak sulit. Yes, saya paham karena waktu saya sedikit. Saya nggak bisa terlalu panjang. Tapi intinya ini perlu dilakukan. Oke. Kalau kita sedikit-sedikit berpikir sulit, 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 maka itulah yang terjadi. Yang terjadi adalah hidup Anda sulit juga. Karena yang dominan di pikiran sulit. Tapi kalau Anda mau belajar, Anda terima, Anda cerna, pasti bingung, paham,
karena ini waktunya sangat mepet. Tapi dari skema besar, saya harapkan teman-teman tahu, oh oke, itu ya langkah pertamanya. Yes. Coba buat dulu langkah pertama, yaitu apa? Buat tujuan Anda jangka panjang. Buat itu dulu. Oke. Terus kemudian setelah itu coba dipecah-pecah. Ya, bagaimana mencapai tujuan tadi? Gitu ceritanya. Ya, Bu Dewi. Gitu. Saya tahu agak sulit karena biasanya saya menjelaskan hal ini pada sesi coaching di mana klien ketemu saya tiap bulan 2 kali. Tiap bulan ketemu saya 2 kali, itu saya jelasin seperti ini, saya bimbing satu persatu sampai akhirnya mereka bisa membuatnya. Ya, jadi kalau Anda baru ketemu nggak nyampe 1 jam, pasti saya paham agak sulit untuk dipraktekin. Itu karena pasti bingung, pasti bingung. Aduh, tapi ini begitu banyak pertanyaan, gitu ya. Cuman saya tadi kan memberikan sebuah jawaban untuk Pak Adrian tadi, garis besarnya kira-kira begini, kayak gitu. Ada orang yang akan paham dengan penjelasan saya, mungkin dia udah pernah belajar, mungkin dia udah pernah belajar baca buku, ini sepotong, ini sepotong, ini sepotong, penjelasan saya jadi menjawab, mungkin ada orang masih terlalu bingung, gitu. It's okay, nggak apa-apa. Ya, kalau rencana itu harus ditulis ya. Iya. Kalau enggak nanti Anda ngontrolnya bingung. Setelah kita berjalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus kita mau ngecek lagi rencananya gimana? Kan susah. Gini loh, teman-teman sekalian. Siapa di sini pernah membangun sebuah rumah? Coba. Ada nggak yang pernah bangun rumah? Ya. Kalau Anda bangun rumah, itu kira-kira ada gambar blueprint-nya nggak? Ada gambar kerjanya kan, Pak Honggo, betul ya? Pertanyaan saya, teman-teman punya nggak gambar cetak biru untuk hidup Anda? Ya, coba dipikir. Anda punya nggak gambar loh. Bangun rumah itu ada gambar cetak birunya, ada gambarnya teman-teman, tertulis, ada kertasnya, gitu. Pertanyaan saya sekarang, membangun rumah dengan membangun hidup itu mana yang lebih penting? Ya kan? Membangun rumah aja ada blueprint-nya, ada gambarnya teman-teman. Dan apakah gambar itu tuh bisa melenceng nantinya waktu dibangun? Bisa, ada revisi. Pasti. Ya. Terus gimana? Ya, kalau ada salah ya tinggal direvisi aja, kan gitu. Nah, terus Anda membangun hidup, Anda nggak pernah punya gambar. Anda nggak pernah punya gambar tertulis, rencana tertulis untuk bangun hidup Anda. Terus gimana Anda mau mengevaluasi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi? Itu yang nggak masuk akal, gitu ya. Teman-teman, ini adalah pertanyaan saya dulu pada saat tahun 96, 97, ya, mentor saya minta saya untuk membuat gambar blueprint hidup saya. Dan jawaban saya itu seperti Bu Dewi tadi. Akhirnya, tahun 96, mentor saya minta saya buat itu, saya tidak pernah membuatnya. Sampai tahun 99. Tahun 99, ketika hidup saya di titik yang paling bawah, saya nanya lagi sama mentor saya, apa yang saya harus lakukan? Jawabannya, mana gambar kehidupan kamu? Rencanamu mana? Katanya. Saya diam aja. Oke. Terus dia nanya, Aris, saya sudah minta kamu untuk buat sejak kapan? Sejak tahun 96. Sekarang tahun 99. Kamu masih belum buat. Saya diam. Saya kontraktor, saya belajar teknik sipil. Mentor saya tahu, dia nanya, Aris, kamu kalau bangun rumah, apa yang kamu lakukan? Gambar. Kamu bangun rumahnya orang, ada gambar. Kamu bangun rumah kamu bangun hidup kamu sendiri, kamu nggak punya gambarnya. Bagaimana kamu tahu apa yang kamu bangun itu benar? Tahun 99 saya tertohok dengan pertanyaan itu. Pada saat itu saya benar-benar berpikir bahwa gila banget ya. Hidup saya begitu penting, tapi saya tidak punya rencana tertulis. Bagaimana saya mau menjalankan hari-hari dalam hidup saya? Bagaimana saya mau mengatur waktu saya?
dalam keseharian saya kalau saya tidak pernah punya gambarnya. Saya langsung terbayang, kalau saya tidak punya gambar kerja saat saya di kontraktor, bangun rumah orang, tiap harinya itu saya bingung mau ngapain. Apalagi ini hidup. Got my point? Oke. Dari situ akhirnya saya mulai. Tahun 99, nggak punya uang sama sekali. Uang tinggal Rp3.000. Mama saya minta uang, saya nggak untuk beli sayur, saya ngomong nggak ada duit, cuma sisa 3.000. Dan pada saat itulah, dalam kondisi yang paling buruk, saya mulai membuat rencana kehidupan saya tertulis. Saya plan. Sulit? Yes. Tapi akan lebih sulit menjalani hidup tanpa rencana. Itu lebih sulit. Oke? Paham ya? Itu ceritanya ya. Gimana cara membuat gambar kehidupan? Tadi silakan direnungkan lagi. Tuliskan tujuan jangka panjang Anda di bisnis, di keuangan, kesehatan, di semua aspek. Ya. Setelah itu ini dipecah-pecah. Intinya adalah ini ditarik sampai tahun sekarang. Jadi selalu mulai dari akhir, gitu ya. Kan kita mau meniti anak tangga kehidupan, gitu ya ceritanya ya. Gitu kan? Ini adalah future-nya Anda. Ya. Di sini adalah masa depan dan di sini adalah masa sekarang. Oke. Supaya Anda bisa mengisi waktu Anda di sini, Anda harus ngapain? Anda harus tahu ini. Masa depan Anda mau kemana. Oke. Oke ya. Loh, contohnya udah jelas kan ini tadi? Pak siapa ini yang nanya? Pak Utomo. Contohnya seperti ini. Ini simpelnya ya. Tentukan dulu, ini langkah pertama nih. Anda di aspek bisnis mau ngapain? Keuangan mau ngapain? Kesehatan mau ngapain? Oke. Kemudian dari situ kita tarik mundur. Kalau supaya saya bisa berhasil di sini, saya harus punya ilmu apa? Saya harus tahu apa? Akhirnya muncul kan, saya harus belajar apa? Kan gitu kan? Nah, setelah itu baru nanti dipecah-pecah menjadi rencana 5 tahunan. Jadi ini langkah pertama, ini langkah kedua, ini langkah ketiga. Nah, nanti langkah keempatnya buat plan 1 tahunan berdasarkan 5 tahun pertama. Nah, anggap aja 5 tahun pertamanya sekarang. Ya, langkah nomor 4 adalah buat plan 1 tahunan untuk fase 5 tahun pertama. Nah, ini dibuat. Oke. Jadi berpikirnya adalah mulailah berpikir dari akhir ditarik ke masa sekarang. Begin with the end in your mind, gitu ya. Mulailah dengan berpikir akhirnya mau kemana, baru kita tarik ke sini. Kayak gitu. Sampai sini paham ya? Oke. Contohnya gini loh, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda itu adalah misalnya Anda itu penjaga counter tiket kereta api, ya, Anda penjaga counter tiket kereta api. Terus tiba-tiba saya datang nih ke counter Anda, ya, Pak, Bu, ada tiket nggak kereta api gitu? Oh ya ada, gitu kan ya. Pertanyaan Anda berikutnya kepada saya apa? Kira-kira, ayo coba di chat. Ya, pertanyaan Anda berikutnya apa? Ayo, mau kemana Pak? Betul, ya kan? Kalau misalnya nih, Anda nanya mau kemana, terus saya jawab, nggak tahu ya, saya ini mau kemana. Pokoknya nih saya ada uang 2 juta, nih. Jadi bisa kemana nih kalau 2 juta? Kira-kira Anda berpikir gimana tuh terhadap saya? Ini orang nggak jelas gitu ya, betul nggak sih? Ya, sama nih dengan saya sekarang nih, saya nanya nih sama Bapak Ibu, gitu loh. Bapak Ibu, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, hidup Anda mau seperti apa? Nah,
Kalau Anda nggak bisa jawab, terus saya mikir apa kepada Anda? Ayo. Ya, kalau Anda ngomongnya, saya mau sukses, saya mau kaya, gitu. Itu sama dengan pertanyaan penjaga tiket, Pak mau kemana gitu? Ya pokoknya saya mau nyampe aja deh, kemana lah gitu. Pokoknya saya mau sukses aja nyampe ke satu tempat. Gimana kira-kira? Aneh kan? Nah itu loh Bapak Ibu sekalian. So ya itu sebenarnya penjelasan ini itu penjelasan yang ada di buku ini di bab berapa ya? Saya udah jelasin sini cara buat targetnya, goalnya, terus evaluasinya. Itu saya udah jelasin ya. Oke. Di bab ini. Oke. Di bab 12. Wah, ini sebenarnya bab 12 Tony sebenarnya. Panjang ini sebenarnya, masih jauh ini ya. Oke. Di sini saya sudah kasih satu tulisan lipat gandakan prestasi dengan metode IG Spot gitu kan. Nah, itu step-stepnya tuh ya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi seperti itu. Oke. Oke, ya, tidak terasa Pak, kita sudah ngobrol belajar selama 1 jam ya. Ya. Ya, sahabat kelas, untuk sesi kedua kali ini tentang penguasaan waktu rasanya sudah dibahas tuntas ya. Dan di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengelolaan pikiran dan emosi ya. Itu aspek ketiga ya. Nah, Pak, seperti biasa kita pada pembelajaran ini suka PR ya. Untuk aspek penguasaan waktu mungkin boleh dikasih PR, Pak. PR-nya simpel aja. Coba teman-teman renungkan 20 tahun lagi, teman-teman mau ngapain, mau kemana. Kemudian cek hidup Anda saat ini, itu mendekatkan Anda kepada tujuan tadi, atau nggak jelas, atau menjauhkan. Oke? Ini untuk mengevaluasi bagaimana Anda memanfaatkan waktu Anda hari ini. Oke? Oke, ya, baik Pak, untuk PR-nya, sahabat kelas, dengan PR yang dikasih, maka sesi kita hari ini kita akhiri, dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya, akan diumumin di ruang kelas ya. Terima kasih Pak Arisandi atas sharing-nya. Terima kasih juga sahabat Thank kelas you. partisipasinya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Thank you Pak. Terima kasih semuanya. Makasih Pak. Makasih Pak Tommy. Makasih. Terima kasih Pak Tommy. Terima kasih semua. Terima kasih semua.